Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2D akan menjelaskan tentang analisis kebijakan ekspor dan impor di Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri, Siti Romputipa dengan NPM 653240 120. Saya Khairul Devara Khairul Putri dengan NPM 653240 119. Saya Siti Zariatun Nafiah dengan NPM 6532409090. Saya Trimulyana Sulastri dengan NPM 65324000. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang melatar belakang ini tuh merupakan topik yang sangat penting karena berangkat dari fakta bahwa ekspor dan impor itu merupakan suatu fondasi ekonomi kita. Kemudian kegiatan ini juga vital untuk peningkatan devisa, stabilitas pasokan bahan baku industri, dan juga perluasan pasar domestik. Namun, berdagang secara global menuntut kepatuhan yang ketat. Pelaku bisnis wajib menguasai sistem klasifikasi komoditas, penentuan bea masuk, serta semua izin dan standar teknis yang berlaku. Tanpa pemahaman ini, risiko yang dihadapi sangat besar, seperti penahanan barang, sanksi pidana, dan yang paling fatal dapat kehilangan daya saing di pasar internasional. Intinya, ketidaktahuan hukum dapat membawa kerugian finansial yang parah dan juga mengganggu kepada rantai pasok. Oleh karena itu, pengetahuan hukum merupakan keunggulan strategis. Dengan cerdas memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas atau FTA dan fasilitas bea cukai, perusahaan dapat secara signifikan membuat biaya menjadi lebih murah. Kemudian, dinamika global saat ini seperti gangguan rantai pasokan dan pergeseran geopolitik memaksa pemerintah untuk terus beradaptasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Ada beberapa tujuan yang kita bahas. Yang pertama itu tujuannya mengidentifikasi regulasi kunci terkini dan juga mengenali isi serta konteks kebijakan, kemudian memetakan dan memahami seluruh kebijakan ekspor-impor yang terbaru, seperti mengklasifikasikan barang, perizinan prosedur kepabeanan. Kemudian menganalisis dampak perubahan regulasi tersebut terhadap rantai pasok dan biaya logistik. Kemudian juga menganalisis dampak operasional perubahan aturan terhadap efisiensi rantai pasok dan beban biaya logistik pelaku perdagangan. Kemudian, memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha untuk mencapai kepatuhan dan memanfaatkan insentif perdagangan, menyediakan solusi praktis untuk memastikan kepatuhan, dan dapat memaksimalkan pemanfaatan fasilitas atau suatu insentif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan impor Permendak nomor 16 tahun 2025 yang dimana pelaku usaha dituntut untuk lebih memahami prosedur dan ketentuan hukum agar dapat menyesuaikan kegiatan operasional dengan aturan yang berlaku. Sebagai dengan berlakunya Permendak nomor 16 tahun 2025 yang dimana pelaku industri otomotif wajib memastikan bahwa setiap bahan baku atau komponen impor yang telah masuk dalam kategori barang impor serta memperoleh izin API sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar barang yang diimpor benar-benar digunakan untuk kegiatan produksi dan tidak salah digunakan untuk tujuan komersial lainnya. Perubahan regulasi ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib dalam hal dokumentasi dan pelaporan, karena setiap kegiatan impor kini diawasi secara langsung dengan sistem terintegrasi pemerintah.
Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ketentuan impor. Nah, dalam kebijakan barang impor dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Di antaranya, yang pertama, barang dilarang impor adalah barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang dilarang impor. Yang kedua, itu barang dibatasi impor adalah barang yang diatur berdasarkan dalam peraturan menteri. Untuk jenis barang impor ini, importir wajib memiliki perizinan perusahaan di bidang impor. Dan yang terakhir itu barang bebas, yang dimana adalah barang yang tidak termasuk ke dalam kategori barang dilarang impor atau barang yang dibatasi impor. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kebijakan ekspor berdasarkan Permendag Nomor 23 Tahun 2023. Setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan melalui sistem online Single Submission atau ASS sebagai bukti legalitas. Untuk ekspor barang tertentu yang dikendalikan, eksportir juga harus memiliki eksportir terdaftar atau ET dan persetujuan ekspor atau PE yang diajukan secara daring melalui OSS yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window atau SI/NSW. Aturan ini juga mengklasifikasikan barang ekspor menjadi barang bebas yang tidak memerlukan izin khusus, barang dikendalikan yang memerlukan ET dan PE, dan barang dilarang yang tidak boleh diekspor karena alasan tertentu. Sistem OSS dan SIN/SW berperan penting dalam menciptakan proses ekspor yang lebih efisien dan transparan. OSS juga berfungsi untuk penerbitan usaha termasuk NIB, sementara SIN/SW mengintegrasikan pertukaran data dan dokumen antar instansi pemerintah terkait ekspor. Integrasi ini bertujuan mengurangi duplikasi perizinan, mempercepat pelayanan, dan memungkinkan pengawasan ekspor secara digital untuk mencegah pelanggaran. Ada perubahan tahun 2024 dan 2025. Menurut Permendag Nomor 11 Tahun 2024, ekspor mineral dan simplifikasi prosedur, menyederhanakan prosedur dokumen ekspor, dan memberikan kepastian hukum. Untuk memperbarui aturan ekspor produk mineral atau olahan ini dimurnikan, lalu memperpanjang batas waktu ekspor untuk beberapa produk, dan merevisi daftar barang yang akan dikendalikan ekspornya. Lalu Permendag Nomor 21 Tahun 2024, Kebijakan Ekspor Pasir Laut dan Katom, mengatur ekspor pasir laut dan meningkatkan nilai tambah Katom, menetapkan perubahan kebijakan ekspor, memberikan kepastian bagi eksportir komoditas yang diatur, dan menyempurnakan aturan teknis dengan revisi lampiran dan penambahan pasal. Lalu Permendag Nomor 9 Tahun 2025, penyederhanaan ekspor dan hilirisasi tambang. Untuk menyederhanakan proses ekspor, mendukung hilirisasi dan mengakomodasi kondisi force majeure, memperkuat perlindungan spesies terancam punah dengan kontrol ekspor spesifik, serta menghapus sanksi administratif tertentu dengan terkait kegagalan pengajuan data. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dampak di dunia usaha. Baik, di sini di PT Nusantara Aromatik Jawa Tengah memproduksi minyak atsiri dan mengekspornya ke Prancis dan ke Jepang. Sebelum Permendag Nomor 23 di tahun 2023, ekspor dilakukan tanpa sistem digital. Setelah regulasi baru, yang pertama itu wajib memiliki NIB melalui OSS, yang kedua terdaftar di SIN/SW, yang ketiga mengurus persetujuan ekspor atau PE, yang keempat melengkapi dokumen COO dan karantina tumbuhan. Hasilnya yaitu proses ekspor menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien karena sistem izin sudah daring. Baik, di sini kesimpulan dan sarannya yaitu catatan akhir dan refleksi mahasiswa yang mencakup beberapa komponen utama, yaitu
ringkasan pengalaman yang berisi hal-hal paling berkesan dari proses belajar, termasuk materi penting dan perasaan pribadi, evaluasi dan analisis yang menyoroti kelebihan, kekurangan, serta penyebab masalah yang muncul selama pembelajaran. Pembelajaran dan dampak yang mencakup pengetahuan baru, perubahan cara pandang, serta pengaruh pengalaman terhadap sikap dan tujuan pribadi. Dan terakhir yaitu rencana ke depan yang berisi langkah perbaikan serta penerapan ilmu yang telah diperoleh untuk masa studi atau kehidupan selanjutnya. 1, 2, 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.